Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak didikku sekalian bapak sayangi, paket B atau SMP di Yayasan Rahmatul Insan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan memasuki proses pembelajaran kita pada bab yang keempat tentang masalah mari hidup sederhana dan ikhlas. Hidup sederhana, apakah kalian paham, tahu apa yang dimaksud hidup sederhana? Nah, coba perhatikan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina zalika qawama." Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu tengah-tengah di antara yang demikian. Berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahwa hidup sederhana yaitu berada di tengah-tengah antara berlebihan dan kikir. Berlebihan adalah membelanjakan uang tanpa kontrol, ya, dia tidak ada kontrol. Apa yang mau dibeli, beli aja yang aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat, disebut pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan, tidak pula kikir. Makanya hidup sederhana ini hidup secara wajar, tidak berlebih-lebihan. Itu yang harus kita pahami pertama. Hal yang kedua, kesederhanaan. Kita mencontoh hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan kesederhanaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bandingkan dengan kehidupan mewah dan kebanyakan para pejabat sekarang. Ya, selama hidupnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam hidup penuh dengan kesederhanaan, baik dalam sikap dan perilakunya maupun apa yang dimilikinya, seperti pakaian, dalam hal makan, rumah, segala kebutuhan pokok, termasuk dalam membelanjakan uang negara. Ya, khalifah setelah beliau maka mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berpakaian ya apa adanya, tidak berlebihan, hidup sederhana. Tidak boleh hidup yang mubazir, bermewah-mewah, ya, sebagaimana hidup Rasulullah kita contoh, kita ladani. Apa keuntungan hidup sederhana? Ya, hidup sederhana itu orang yang hidup mengamalkan ajaran agama, ya, apa yang diperintahkan Allah sehingga mendapatkan pahala. Kemudian hidup sederhana mampu melawan godaan setan sehingga dia tidak hidup boros. Innal mubassirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Kemudian orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit gelisah-gelisah. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Menyadari begitu bermanfaatnya hidup sederhana ini, mari kita mencoba membiasakan sesuai yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah terpenting mengapa kita dianjurkan hidup sederhana, tidak berpoya-poya. Dengan kesederhanaan yang kita miliki, maka kita membiasakan hidup apa adanya, ya, tidak menyombongkan diri, ya, karena semua ini adalah titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang abadi. Hidup apa adanya. Mungkin inilah
Yang demikian dapat Pak sampaikan dalam proses pembelajaran ini. Kesimpulannya adalah bahwa hidup sederhana, hidup yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup tidak berlebihan, dia membelanjakan uang dengan mengontrol, dia memahami, dia tidak aneh-aneh, ya, dia mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hidup dengan sederhana kita banyak memiliki manfaat-manfaat, ya. Orang semua memuliakan kita, menghormati kita, ya. Tidak orang buruk sangka karena kita merasa diri kita. Nah, itulah pentingnya hidup sederhana. Oke, demikian anak didikku sekalian, sebelum Bapak mengakhiri dari pertemuan kita pada hari ini, hari Ahad tanggal 3 November 2004, Bapak akan memberikan latihan. Nanti tugasnya dikirim ke WA Umi atau yayasan kita Rahmatul Insan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sederhana? Yang kedua, berikan contoh kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa perbedaan antara kikir dan sederhana? Yang keempat, bagaimana caramu untuk hidup sederhana? Yang kelima, tulislah hadis yang berkaitan dengan sifat sederhana. Ya, cukup satu aja hadisnya, ya. Nah, mungkin demikian ya Pak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.